Tidak kena. Begitu malang nasib hamba ya Tuhan. Sudah beberapa hari ini tidak dapat buruan. Hai Malim Jiwa, bagaimana kalau kamu berdoa saja? Berdoa? Ya, berdoa. Baiklah. Ya Tuhan, tolong berikan hamba sedikit makanan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa langsung dikabulkan. Hai Malim, kamu kan masih jomblo. Maksudmu? Sabar Malim, bagaimana kalau kamu berdoa minta jodoh? Betul juga. Nah. Ya Tuhan, terima kasih sudah menerima doa hamba ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikan hamba seorang bidadari yang cantik ya Tuhan. Ampun ya Tuhan. Di sini tempatnya. Kamu yakin? Seperti agak-agak angker begitu ya. Aku yakin. Di peta tertulis begitu. Coba kulihat. Ini bukan peta. Ini brosur pariwisata. Coba lihat. Aku juga melihat. Kita di Aceh. Wah, Aceh. Wah, lihat itu. Apa itu? Seperti gajah. Kok kecil? Tapi punya belalai. Pasti gajah. Sebentar. Tidak tertulis hewan seperti itu di sini. Hei, gajah kan besar dan gemuk. Memang kau pernah melihat gajah? Belum. Tapi aku pernah mendengarnya. Mungkin gajah yang dikutuk, seperti rendang. Kok rendang? Yang dikutuk itu maling kundang. Benar. Kedua-duanya sama-sama dari Padang. Gajahnya disimpan kembali ke dalam celana. Aku juga mau gajah kejuran yang pasti bau tuh. Kita juga bau. Iya, dengan bau seperti ini, bisa reputasi kita sebagai 7 bidadari bisa hancur. Iya ya, kita kan 7 bidadari. Hah? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Iya, kita 7 bidadari. Untuk itu, kita di sini mencari telaga suci.
Iya, kita belum mandi. Ayo sama-sama kita cari telaga suci. Kurasa ada di sekitaran sini. Ingat, hati-hati dengan manusia. Jangan percaya tahayul. Baiklah. Kamu, dan kamu coba amankan daerah sekitar sini. Jangan sampai ada manusia di radius 10 km. Kamu dan kamu coba cari telaga suci di sekitar sini. Ayo sama-sama kita cari. Ayo. Hah, di sini aman. Di sini seperti ada bau mencurigakan. Seperti bau manusia. Mana ada manusia? Itu kan cuma tahayul. Kurasa ini cuma kotoran naga. Baunya seperti udang mati. Lebih tepatnya udang mati memakai kaos kaki. Sudahlah. Ayo kita cari telaga suci. Aku menemukannya. Telaga suci seperti dalam legenda. Ayo kita berenang, ayo cepat. Untuk cepat mandi. Nanti keburu malam. Iya. Ayo cepat. Wah, jernih banget. Tuhan memang Maha Pemurah. Bukan hanya satu, tapi 7 bidadari yang datang. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Bagaimana kalau aku mengintip saja? Apa ini? Harumnya. Kalau aku jual pasti mahal. Hai Malim, mau kemana kamu? Mau jual selendang bidadari. Mau beli, murah. Itu namanya mencuri, Malin. Berdosa. Tapi kan aku hanya mengambil selendang. Itu sama saja, Malin. Kalau aku jual saja bidadarinya bagaimana? Sama saja, goblok. Terus bagaimana? Kamu harus menikahi satu bidadari, Malin. Terus PDKT. PDKT. Caranya? Parah, dasar jomblo akut. Sudah. Aku sembunyikan di belakang ini ya. Di sana masih banyak selendang. Masih bisa dicuri. Tolong! Apa itu? Manusia! Mana ada manusia? Itu cuma tahayul. Sebentar. Perempuan atau laki-laki?
panda. Itu seperti kaki beruang, hitam dan berbulu. Geli. Aku rasa ini kaki monyet. Maaf para dedek semua, saya ini Malin Diwa. Apa yang kamu kerjakan di sini? Hanya sekedar lewat. Kamu manusia. Iya, Sudah lama. apanya? Menjadi manusia. Apakah kamu melihat selendang di sekitar sini? Rupanya kalian kehilangan selendang. Memang di daerah sini ada jin yang suka menyembunyikan selendang. Kami tidak bisa pulang tanpa selendang. Tidak bisa pulang tanpa selendang. Yes. Kalau begitu, kalian semua tinggal saja di rumahku. Emang rumahmu luas? Aku tidak bisa. Jemuran belum kuangkat. Iya, ada PR matematika yang belum terselesaikan. Di rumahmu ada televisi? Apa itu? Berarti tidak bisa kalau tidak ada. Kalau begitu, karena hari sudah mulai gelap, kami titipkan si bungsu di rumahmu ya. Kak, tolong jaga dia, Malin. Kak. Ingat ya, jangan lupa kasih dia makan 3 kali sehari. Kak, dia bungsu. Sampai jumpa. Ayo kita pulang ke rumahku. Ke rumahmu? Nih, dasar kayak racun. Baru kenal ada kamar. Tenanglah bungsu, aku ini Malin Diwa, telah berjanji akan menjagamu seumur hidupmu. Seumur hidupku? Iya, seumur hidupmu. Aku bahagia. Tapi apa lagi bungsu? bagaimana tentang selendangku? Apakah kamu bisa bantuku untuk mencarinya? Selendang ya? Itu gampang. Gampang. Aku hanya perlu bersemedi. Apa itu bersemedi? Semedi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan makhluk astral di sekitar kita, menggunakan beberapa media asing yang lalu akan menghubungkan kita dengan beberapa ruang keilahian. Ini hanya akan menimbulkan sebuah reaksi yang akan menghubungkan kita dengan beberapa variabel. Terdengar keren, tapi aku tidak mengerti, Malin. Bisakah kamu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana? Maaf musuh, bukan aku tidak mau. Dari tadi aku mencium bau wartawan di sekitar kita ini. Yang sana di bertele-tele. Bagaimana kalau seandainya tidak berhasil? Kita akan melakukan 2 medi, 3 medi, 4 medi, sampai medi yang tepat. Wah, kamu luar biasa, Malin. Pulang ke rumahku. Tapi jikalau kamu tidak bersemedi-medi, nanti selendangku hilang. Tenang saja musuh. Bersemedi itu sangat praktis. Bisa kita lakukan di mana saja, sangat gampang. Ya sudah, lantas saja sekarang. Ada aku cepat pulang. Bernegosiasi dengan para jin membutuhkan waktu yang panjang. Lagi pula kita kan bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Keindahan alamnya, laginya di hutan ini terkenal sangat angker. Berbahaya sekali untuk gadis cantik sepertimu sendirian di sini. Di mana rumahmu, Malin? Malin? Malin! Kok kamu diam aja? Kau terlalu cantik musuh. Malin, pernahkah kamu melihat gajah? Tentu saja, aku memiliki seekor gajah putih untuk kita tumbangi nanti. Dalam celanamu? Dalam celanaku. Mau lihat? Gurumu luar biasa bungsu. Kalau yang itu di rumahku saja nanti. Dan sudah, ayo kita ke rumahmu. Kenapa dia jadi lebih agresif? Ayo kita pulang. Jalan kaki.
Sekarang kita jalan kaki keluar hutan ini dulu. Nanti setelah ada sinyal, kita pesan Grab. Biar cepat. Begitulah akhirnya si putri bungsu tertipu karena terlalu lugu. Tinggal serumah bagai raja dan ratu. Awalnya Malim sering rayu merayu, ujung-ujungnya bungsu jadi pembantu. Tak terasa lama waktu berlalu, tak tertahan bungsu mulai ragu. Janji mencari selendang tak bertemu, kasihan bungsu tak tahu kemana mengadu. Wahai penonton tetap di situ, kita lanjutkan kisah si putri bungsu. Setelah lama menahan rindu, kakaknya datang menuai rindu. Alahai cum kacam kacumce, putra kacui kacam kacumce. Alahai cum kacam kacumce, hai putra kacui kacam kacumce. Putra bungsu dicongketapan, kudari jenggetran lam udonya. Udah mano udah lam kulam, bungsu gedung kegetran hana. Trontaja mano darah barot, trontaja mano. Ola mano laki senale, ijanyan putih senale mano. Trontaja mano darah barot, trontaja mano. Ola mano laki senale, ijanyan putih senale mano. Kamu kenapa? Pengaruh turbulensi. Sudah 7 purnama berlalu. Apa kabar si bungsu ya? Iya ya. Apa kabar dia sekarang? Mengapa dia tidak mengirim kabar? Jangan menakut-nakuti. Bisa saja. Pertama, kita belum kenal dengan yang namanya manusia. Bisa jadi manusia itu pemakan bidadari. Aku punya buku petunjuk tentang manusia. Sebentar. Bukan yang ini. Ini buku garansinya. Buku petunjuk pemakaian. Nah, ini dia. Mana? Coba bacakan. Sebentar. Pertama, manusia adalah makhluk yang tamak, egois, pemalas. Mereka menyukai segala bentuk kecantikan dan kemewahan. Harta yang cantik, wanita cantik. Lindungi aku, lindungi aku. Aku jadi khawatir. Kalian mendengar sesuatu? Ayo kita pergi. Ada sesuatu yang menuju kemari. Baiklah bidadari cantik. Sudah. Ayo kita cari si bungsu. Ayo cepat cari si bungsu. Hai bungsu, kamu kenapa? Sedih. Aku rindu kakak-kakakku. Malim Diwa tidak bisa diandalkan. Dia tidak
serius mencuri selendangku. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Kamu disakiti? Secara teknis tidak, tapi secara psikologis kurang puas. Bungsu! Bungsu! Kau di mana? Bungsu! Bungsu! Kau di sini rupanya. Ih, dasar laki-laki tidak bisa diandalkan. Tidak berguna. Kamu tidak serius mencuri selendangku. Kamu hanya memanfaatkanku. Mencuci bajumu, memasak untukmu, mengurus anumu. Kalau aku tanya tentang selendangku, ada saja jawabanmu. Tidak terhubunglah, nada sibuk, di reject, kehabisan kuota. Ih, bosan. Kamu bosan? Kenapa nggak bilang? Kalau begitu kita main petak-petak saja, mau? Ya, main sembunyi-sembunyi ya, mau ya? Aku hitung ya. 1, 2, 3, udah belum? 4, 5, 6, udah belum? Kenapa nggak sembunyi? Ih, dasar laki-laki tidak bisa diandalkan. Bungsu! Ada apa dengan dia? Bukannya permainan rakyat sekarang sedang digemari oleh seluruh Nusantara? Walaupun mulai kehilangan gara-gara kurikulum yang padat. Mungkin dia mau main kejar-kejaran lain, tak lebih romantis. Terus juga ke pemusik. Baiklah Bungsu, akan kukejar kau sampai ke ujung dunia. Bungsu! Kita tersesat. Oh, di sana telaga suci tadi. Kamu sih, kan sudah aku bilang belok ke kiri. Hei, kiri itu kan tidak baik. Betul juga ya. Tapi secara aturan kalau kita belok ke kiri terus, maka kita akan kembali ke titik awal. Setuju? Berarti peraturannya harus diubah. Peraturan bahwa kiri itu tidak baik. Bukan peraturan yang menyatakan kalau terus belok ke kiri, maka akan kembali ke tempat yang sama. Itu hukum alam, bodoh. Apa kau bilang? Beraninya kamu? Hukum alam kan memang tidak bisa diubah. Aku kakak tertuamu. Sudah. Kami jin penduduk tempat ini. Ada apa kalian ribut-ribut? Mengganggu tidur panjang kami saja. Kenapa? Entahlah. Pokoknya kami jin penunggu tempat ini. Ada apa kalian ribut-ribut? Mengganggu tidur panjang kami saja. Ya, aku ingat. Mereka kan jin yang seperti diceritakan manusia itu. Ingat kan? Ya, mungkin dia yang mencuri selendang si Bungsu. Ada apa kalian ribut-ribut? Mengganggu tidur panjang kami. Apakah kalian melihat selendang adikku? Selendang? Aku suka selendang. Warna apa?
hilangnya? Kira-kira 7 bulan yang lalu. Tanggal berapa, jam berapa, dan tempatnya di mana? Seperti melapor ke kantor polisi saja. Menurut laporan yang kami terima, bahwa bangsamu lah yang suka mencuri selendang. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Tidak sadar. Jangan berdalih. Banyak alasan. Ayo aku, sudah kembalikan segera. Kalau sampai selendang itu hilang, maka pecahlah perang antara bangsa bidadari dan jin. Siapa takut? Baiklah kalau kamu maksa. Ayo siapa satu? Pasukan Sural. Iya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu menangis? Maling Dewa tidak bisa diandalkan. Dia tidak serius menjadi selendangku. Aku harus memasak, mencuci bajunya. Adikmu jadi TKW di sini. TKW, enak saja. Dia tidak bisa pulang, selendangnya hilang. Jadi karena itu dia menikah dengan si Maling. Kamu sudah menikah? Teganya tanpa undangan. Kamu bukan adikku. Menikah? Enak saja. Kan kamu tinggal serumah dengannya, mencuci bajunya, memasak, dan malamnya tidur dengannya. Astaga. Tidak. Aku sudahlah. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan saja ke catatan sipil. Baguslah kalau begitu, kamu masih bisa pulang. Tapi selendangku belum ditemukan. Selendang? Pakai saja selendang koleksiku. Tapi sedikit bau. Sudah lama soalnya. Selendangku. Selendang itu dititipkan oleh seorang yang bernama Maling Dewa. Dia meletakkannya di situ dan dia lupa mengambilnya. Jadi sesuai ketentuan setelah 2 bulan selendang itu menjadi milik kami. Ketentuan apa? Ketentuan titipan. Biaya titipan dianggap lebih berat jika lebih dari 2 bulan. Makanya barangnya disita. Persekongkolan, pengadah, serang dia! Musuh! Musuh! Musuh, kau di mana? Musuh! Musuh! Tadi katanya mau main kejar-kejaran. Pergilah, Maling. Kau akan pergi meninggalkanku. Apa yang telah kita lakukan semuanya bersama? Maling! Kau mengecewakanku, Maling. Tidak menjaga amanah. Ternyata kamu yang mencuri selendangnya. Rencana busuk. Kami sudah tahu semua kebusukanmu. Bukan begitu. Bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, musuh. Kayak rentenir. Ayo pulang, musuh. Ayo cepat Ayo, pulang. 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 Musuh. Pulang. Musuh. Musuh. Musuh, jangan Ayo pergi. kita pergi. Sudah saatnya kita ke salon. Musuh. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku, musuh. Musuh. Aku menyesal. Semua yang kulakukan demi kamu, musuh.